Halo semuanya, kami dari BBSI dalam menyimak komprehensi kritis dalam sub materi wawancara. Kali ini kita bersama Mbak Nia Agustina. Yeay. Oke, langsung saja ya Mbak. Langsung ke pertanyaan pertama. Mbak Nia, bisa ceritain sedikit nggak gimana awalnya Mbak terjun ke dunia tari dan akhirnya aktif sebagai kurator, terus serta penulis seni pertunjukan? Oke. Kamu bilang tadi ceritain sedikit kan? Ya, tapi nggak bisa sedikit sebenarnya. Ini panjang banget sebenarnya ceritanya. Jadi sebenarnya aku tuh udah nari dari aku kecil. Itu seperti layaknya banyak anak-anak Indonesia yang lainnya kan, kalau waktu kecil ditaruh di sanggar tari gitu ya. Tapi kemudian kan sebagai profesi itu tuh masih dipertanyakan ya oleh orang tua kita. Lalu sebenarnya kuliahku itu akhirnya bukan tari gitu. Kuliahku itu pendidikan matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi aku ngambil S1 dan S2 pendidikan matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, tapi selama aku kuliah itu aku masih tetap aktif berkesenian di UKM teater di kampus. Dulu nggak tahu sekarang masih ada mungkin ya, di FMIPA itu ada kelompok UKM teater namanya Skrup ya, Skrup kan? Nah kemudian aku di luar itu ikut sanggar-sanggar, sanggar tarinya Pak Didi Ninitowo. Terus kemudian sanggar tari klasik gaya Yogyakarta di dalam Kaneman sama dalam Pujakusuman, itu aku ikut semuanya. Nah dari situ aku kemudian ketemu banyak kan teman-teman dari Institut Seni Indonesia, terus UNY jurusan tari kayak gitu. Terus kadang-kadang kita dapat proyek nari bareng kayak gitu. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol lah dengan mereka. Terus aku semakin tertarik tuh sama tari. Nah akhirnya waktu S2 itu aku terinspirasi dari salah satu seniman tari di luar, itu namanya William Forsythe. Nanti bisa dicari sendiri. Beliau itu bikin semacam video, sebenarnya itu tahun 90-an, tapi beliau tuh sudah bikin video balet, tapi kemudian ada semacam analisisnya dengan trigonometri gitu loh. Nah akhirnya aku waktu S2 itu mengajukan proposal tesisku adalah pengajaran matematika dengan tari. Materinya transformasi geometri gitu. Jadi aku bikin metode itu dan dicobakan di anak siswa SMKI Yogyakarta, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Yogyakarta, jurusan tari waktu itu. Dan ya udah dari situ aku mulailah lebih terkoneksi lagi dengan tari gitu. Terus akhirnya tesisku itu juga diundang untuk simposium kayak gitu. Simposium di waktu itu Biennale Jogja, salah satu simposium sebenarnya seni rupa sih fokusnya mereka, tapi juga di simposiumnya itu ada seni pertunjukan dan yang lainnya. Terus habis itu ya udah semakin masuk lagi di dunia tari. Nah sebelum aku lulus S2 itu 2015. Di tahun 2014 itu aku mulai bikin namanya Paradance Platform. Nah, kenapa aku bikin Paradance Platform? Ya karena pergaulanku di tari itu tadi dengan teman-teman yang tadi di sanggar-sanggar. Dari situ aku tahu bahwa banyak teman-teman seniman tari yang masih baru memulai karirnya itu, mereka tidak punya ruang untuk presentasi karyanya. Nah, sebenarnya ada banyak festival di Jogja, tapi festival-festival itu kebanyakan untuk seniman-seniman yang secara track record tuh sudah punya track record gitu lah ya. Jadi untuk seniman-seniman yang sangat baru atau mereka baru lulus misalnya, mereka tidak punya ruang untuk itu. Makanya terus aku sama Mas Jalidu, suamiku, kami bikin Paradance Platform itu. Nah, ini kayak sinkron aja, aku memulai Paradance Platform dan aku sedang mengerjakan tesis itu. Itu sih mulainya.
Yes, keren. Maksudnya langsung mulai sebagai kurator terus penulis juga gitu kan. Nah dari situ maksudnya sebenarnya setelah aku mengerjakan Paradance platform dari 2014 sampai di 2015 itu aku ikut namanya workshop kuratorial dari Indonesian Dance Festival. Nah dari situ mereka memilih beberapa peserta workshop untuk menjadi kurator Indonesian Dance Festival di tahun 2016. Nah itulah mulainya aku jadi ada labelnya kayak kurator gitu. Sebenarnya sih kalau aku ya masih bingung juga waktu itu kayak kurator tuh sebenarnya apa sih gitu. Terus tapi di 2016 sampai 2024 kemarin aku kerja sebagai kurator di Indonesian Dance Festival. Nah, di luar itu kalau untuk nulis seni pertunjukan, karena 2014 itu aku bikin Paradance, aku merasa perlu juga untuk nulis sedikit-sedikit soal tari supaya aku juga punya pengetahuan yang lebih banyak. Kan kalau aku mau nulis berarti kan aku harus baca juga, aku harus nonton juga, aku harus, jadi supaya aku bersemangat untuk nonton dan baca, jadi aku harus nulis. Ya udah aku nulis aja ulasan-ulasan pertunjukan-pertunjukannya teman-teman yang pentas di Paradance waktu itu, dan aku bikin blog sendiri waktu itu namanya apa ya, Jogja Menari. Aku bikin blog namanya Jogja Menari, terus aku nulis ulasan tari di situ. Terus akhirnya 2017 itu Mas Jali suamiku bikin gelaran.id namanya, memang website untuk review dan seni pertunjukan. Ya akhirnya aku nerusin beberapa tulisan dari blogku itu dipindah ke website itu. Oh, ngerti ya. Ya, dan aku juga akhirnya sampai sekarang masih nulis juga. Keren banget. Keren dan ya sih. Lanjut. Selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya, nah selama terlibat di dunia tari, apa sih perbedaan paling terasa antara tari tradisional dan tari modern? Perbedaannya, kalau perbedaannya jelas berbeda ya. Iya, yang sangat-sangat wah. Menurut Mbak Nia aja deh. Sebenarnya gini, kan kalau secara teori itu tari tradisi, kita bisa bilang kalau ini tari tradisi itu kalau dia sudah paling tidak, kalau nggak salah 25 sampai 30 tahun ada di masyarakat tersebut. Oke. Jadi itu yang disebut tari tradisi sebenarnya. Nah, kalau tari modern itu dia memang mulainya ada di sekitar abad 18 gitu ya, ketika memang modernisasi sedang dimulai. Nah, tari modern itu dulu awalnya, kalau di barat, tari modern itu adalah tari yang dia memberontak pakem-pakem tari balet. Karena kan balet itu tari klasik ya. Itu klasiknya sana gitu. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini apa? Itu pertanyaannya sih sebenarnya. Tari modern di Indonesia itu apa? Itu pertanyaannya. Tapi kan biasanya kalau masyarakat umum bilangnya tari modern itu kayak hip hop gitu ya. Gitu, Terus gitu. K-pop gitu, itu tari modern. Terus apa lagi? Mungkin yang ada di TikTok itu tari modern. Balet itu juga modern ya. Tapi sebenarnya tuh itu gitu. Kalau sejarahnya tuh itu tari modern itu memang awal mulanya dari pemberontakan terhadap konvensi atau pakem tari balet, dan itu memang kayak definisi barat gitu loh. Makanya kalau dibawa ke Indonesia kita harus mempertanyakan ulang tari modern Indonesia itu kayak apa, yang mana, kayak gitu sih. Jadi perbedaannya itu, kalau tari tradisi itu dia sebenarnya yang sudah paling tidak 25-30 tahun berada di masyarakat itu. Kalau tari modern dia biasanya memang yang memberontak pakem-pakem klasik atau tradisi gitu loh. Itu sih secara umum. Ya, selanjutnya tuh menurut Mbak Nia, tantangan terbesar apa ketika seniman itu mencoba menggabungkan elemen tari tradisi dengan gaya modern?
tantangannya. Iya. Iya. Jadi kan untuk apa ya, apalagi generasi sekarang untuk lebih membuat gaya tarik lebih perlu mengkombinasikan gitu. Pasti ada satu tantangan. Sebenarnya tantangannya apa ya? Kalau aku sih merasa tantangannya justru ini jadi agak terlalu serius. Tantangannya adalah karena sebelum kamu kemudian menggabungkan tradisi dan modern, itu kalau aku ya, sebaiknya kamu memahami tari tradisi itu sendiri apa, sehingga ketika kamu menggunakannya dalam konteks tari modern, kamu tuh nggak asal comot tari tradisi dimasukin ke tari modern, tapi memang jelas konteksnya, atau kenapa kok ini harus dijadikan tari modern, atau kenapa kok ini harus dimasukkan ke dalam koreografi tari modern gitu. Apakah dibutuhkan atau enggak? Itu berarti perlu kayak kebutuhan gitu. Ya, sebenarnya. Tapi kan kalau sekarang ya udah nggak sekarang sih. Sebenarnya selama ini kan ya udah banyak juga yang banyak juga yang fusion aja gitu, kayak menggabungkan antara tari Jawa terus tiba-tiba ada hip hopnya. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa harus tari Jawa digabungkan dengan hip hop? Ya bagus aja, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Kalau misalnya mau gitu, oh bagus aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau buatku secara pribadi, aku merasa perlu untuk sebelum menggabungkan tari apapun itu harus tahu konteks dan pengetahuan dari tarian tersebut supaya dan sejarahnya juga, supaya nggak asal gitu pada saat membuat tari yang baru dari inspirasi tradisi. Karena kadang-kadang juga jadi nggak etis gitu kan. Iya. Berarti salah satu misal dengan alasan itu kan banyak orang mengatakan itu biar makin menarik, biar anak-anak muda tahu. Berarti satu hal lebih baiknya lagi adalah kalau ngomongin tidak etis dan tidak kurang nyaman aja gitu ya pastinya. Pemanfaatan media sosial itu berarti sangat penting juga dong, apalagi sangat penting, iya sih. Sebenarnya penting banget. Penting banget malah. Dan aku merasa sebenarnya yang kurang dari sosial media adalah pengetahuan atas apa yang ada di balik yang terlihat. Dalam artian gini, misalnya ada satu video, satu tarian gitu ya, misalnya tari Merak gitu yang dari Jawa Barat gitu. Biasanya ya udah cuma tariannya aja yang orang kemudian copy, tapi orang banyak yang tidak penasaran untuk mencari sebenarnya tari Merak itu apa, dia sejarahnya gimana. Nah itu sebenarnya sosial media tuh sulitnya di situ, karena kan dia memang secara karakter itu misalnya kayak Instagram Reels juga cuma berapa menit, TikTok juga cuma berapa menit, jadi kita memang nggak bisa benar-benar mencari pengetahuan utuh atas tarian tersebut. Padahal sebenarnya yang penting dari tarian atau semua tradisi yang kita punya itu bukan sekedar bentuknya saja, tapi juga transmisi atau perpindahan konteks di baliknya, karena itulah budayanya juga gitu. Jadi budaya itu bukan cuma bentuk tariannya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, bukan itu doang, tapi juga isinya, konteksnya, latar belakangnya. Misalnya gini, kalau kita ngajarin tari apa ya, misalnya tari ayam untuk anak-anak kecil, atau tari tani yang paling gampang ya, misalnya tari tani untuk anak-anak kecil gitu ya, kan kadang guru itu cuma ngasih bentuk tariannya aja. Atau di media sosial cuma ada contohnya bentuk tariannya aja, padahal sebenarnya kan yang dibutuhkan tuh juga pengetahuan atas tari-tani ini, bahwa petani itu dia bekerjanya seperti apa sih gitu. Terus ternyata dia bekerja dekat dengan alam loh, ternyata dia itu juga kerjanya harus berkesinambungan dengan ekosistem alam semesta ini. Dia harus kenal juga dengan misalnya dia harus tahu juga soal perubahan iklim misalnya kayak gitu. Jadi itu yang tidak tersampaikan, padahal itu juga masuk dalam budaya. Yang disampaikan cuma bentuk-bentuknya aja, itu kan sayang banget. Jadi menurutku tari itu medium, tapi
medium ini juga harus dilanjutkan dengan isi pengetahuannya. Jauh banget nih, oke banget. Terus Selanjutnya, pesan apa yang ingin Mbak sampaikan kepada anak muda yang ingin berkarya di dunia tari, baik itu dari tari tradisional maupun modern? pesan apa ya? Pesan terakhir. Pesan, jangan terakhir. Kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini. Ya itu tadi, kata-kata hari ini adalah jangan cuma belajar bentuk tarinya saja, tapi belajar isi tarinya, sejarah tarinya, siapa yang membuat tarinya, sampai kemudian situasi, bahkan sampai situasi politik ketika tarian itu dibuat. Misalnya kayak konteks-konteks kayak gitu tuh penting banget, karena misalnya gini, tari Nusantara itu ada yang dibuat pada saat eranya Soekarno. Memang sengaja Soekarno itu mengundang beberapa seniman untuk membuat koreografi tari Nusantara, untuk membuat identitas Indonesia melalui tarian yang kemudian kayak dibawa tur ke berbagai negara gitu. Itu kayaknya tahun 50-an gitu. Jadi si tari Nusantara ini dibawa tur keliling dunia untuk ngasih image bahwa Indonesia itu seperti ini gitu. Oh, iya. Kan itu ada konteks politik di balik si tari Nusantara ini gitu. Jadi memang jangan hanya berhenti pada oh bentuknya bagus, kostumnya hijau, kuning, biru bagus gitu. Terus bentuknya gini, hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8, musiknya gini, tapi juga itu semua karena itu juga yang membuat kita mengerti betul si budaya kita. Nggak cuman kalau bentuknya doang kita nggak bisa benar-benar mengerti. Begitu. Berarti lebih harapannya tuh orang-orang tuh bisa, anak-anak muda tuh bisa memaknai, bener-bener memaknai Ya, gitu betul. bentuknya. Apalagi kalau misalnya kalian guru ya, kayak guru tari gitu ya. Jangan sampai ngajarin ya jangan sampai ngajarin muridnya tuh cuman bentuknya aja gitu. Tapi ya juga isinya dan memang guru tari itu aku ngerasa guru tari itu memang harus pintar. Karena kan tari itu macam-macam ya. Iya. Misalnya kayak tari tani, tari hewan-hewan, nanti ada tari apalagi bunga-bunga, tari apa. Berarti kan mereka harus punya pengetahuan itu semua kan, kayak gitu. Sebenarnya itu sih kalau dari Oke, Bu Yani ya. Dari rangkaian pertanyaan sih sudah semuanya dan kurang lebih sudah di ujung pertanyaan. Ya, terima kasih banget atas jawaban-jawaban yang sangat menarik itu, atas dari awal cerita yang seru-seru dari dunia tarinya Mbak Nia, terus dari jawaban-jawaban yang sangat-sangat memuaskan bagi kami. membingungkan nggak? Enggak. Bisa Sangat seru malah justru kalau kita tidak punya gap waktu, seharusnya nih mau kami bahas semua. Berapa menit emang harusnya? 15 sampai 20 menit sih. Udah lebih kayaknya ya. Mungkin berapa menit ya? 18 menit. Itu nggak apa-apa. Ya, 18 menit. Ya, oke. Terima kasih banget Mbak Nia Agusti. Keren banget, sumpah. Sangat-sangat menginspirasi, pokoknya luar biasa keren. Jadi kami tutup. Terima kasih telah menonton. Dan See you. ya.